Jumpa saudara-saudaraku yang ada di rumah atau di mana saja. Hari ini kita kembali bersama-sama dalam seri pelajaran Sekolah Sahabat kita dengan tema menjalin persahabatan untuk Allah, sukacita berbagi dalam misinya. Dan pelajaran hari ini pelajaran yang ke-6 dengan judul kemungkinan-kemungkinan yang tidak terbatas. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, kita tunduk kepala sejenak dan kita berdoa. Mari berdoa. Bapa di surga, kami mohon Roh Kudus menolong kami, memberkati pelajaran yang akan kami pelajari, sehingga memberkati kami dalam pelayanan. Terpujilah Engkau Tuhan, kami sambut pelajaran dengan sukacita. Kami persembahkan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus, nama yang indah, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik saudara-saudara yang saya kasihi, yang ada di rumah ataupun mungkin saudara-saudara ada di jalan, silakan buka Alkitab saudara. Dan yang ada di jalan, yang ada gadget, silakan buka gadget saudara, buka aplikasi Alkitab saudara, dan kita baca di dalam 1 Korintus 12 ayat 11. Itulah ayat tema kita dalam pelajaran hari ini. 1 Korintus 12 ayat 11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberitakan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Nah, saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, hari ini penting sekali pelajaran yang akan kita pelajari. Hari Sabat yang lalu kita sudah belajar bagaimana kuasa Roh Kudus itu yang mengubahkan, yang menunggangbalikan dunia, menggunakan murid-muridnya, menggunakan hamba-hambanya, menggunakan umatnya untuk menyampaikan kabar baik itu. Nah, seperti yang saudara sudah pelajari, kita berkesimpulan bahwa kita semua dipanggil oleh Tuhan untuk bersaksi bagi Tuhan, untuk menyampaikan kabar baik dari Tuhan. Nah, pertanyaan penting adalah, ketika saudara mau mengabarkan Injil, menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang saudara akan jumpai sebagai orang percaya, sebagai orang yang mengimani Tuhan, nah, kita perlu diperlengkapi. Dan itulah pelajaran yang kita akan pelajari tentang kemungkinan-kemungkinan yang tidak terbatas. Nah, hari ini kita akan belajar kemungkinan-kemungkinan apa itu yang disebut kemungkinan-kemungkinan yang tidak terbatas. Nah, itulah yang akan kita pelajari yang disebutkan dalam pelajaran hari ini, yaitu karunia roh. Nah, saudaraku, jadi dalam bersaksi bagi Tuhan, dalam menyampaikan maksud atau misi Tuhan di dunia ini, Tuhan tidak biarkan saudara. Bersaksi adalah sebuah panggilan kepada semua umat yang bergabung dengan Tuhan. Tetapi dalam bergabung dengan Tuhan, Tuhan tidak biarkan saudara sendirian. Tuhan mau menemani Anda. Dan itulah yang kita sudah pelajari Sabat yang lalu melalui Roh Kudus Tuhan. Nah, Roh Kudus akan memperlengkapi saudara dengan perlengkapan-perlengkapan yang luar biasa. Dan itulah karunia roh. Nah, dalam karunia roh ini, saudaraku, saya mau katakan pada saudara-saudara bahwa karunia roh itu tidak ada yang sama, ya. Nah, tidak ada yang sama. Seperti kepribadian orang, kita memiliki kepribadian yang berbeda. Dalam pelajaran ini, kalau saudara mau pelajari tentang murid-murid Yesus, seorang pemungut cukai, seorang yang tepat dan saksama serta akurat, itulah kepribadian dari seorang Matius. Kemudian Petrus sering berbicara dengan cepat dan antusias serta impulsif, tetapi juga memiliki kualitas kepemimpinan. Yohanes orang yang berhati lembut tetapi belak-belakan. Inilah kepribadian. Andreas adalah orang yang ramah, sangat sadar akan lingkungan dan peka dengan orang lain. Sementara Thomas adalah orang yang memiliki kecenderungan alami untuk bertanya. Kenapa? Karena ia sering ragu. Tapi Tuhan mau menggunakan orang-orang yang kepribadiannya ini berbeda-beda. Nah, karena kepribadian yang berbeda-beda, Tuhan mau menggunakan mereka dalam pelayanan untuk bersaksi bagi Tuhan. Itulah sebabnya dia mau melengkapi mereka dengan karunia-karunia. Dan karunianya tidak sama satu dengan yang lain, yang disebut homogen. Tidak sama. Semuanya berbeda. Nah, atau tidak disebut dengan sebutan yang disebut dengan country club. Apa ini country club? Country club adalah orang yang memiliki latar belakang yang sama,
yang semuanya berpikiran yang sama. Tidak seperti itu. Karunia roh tidak seperti itu. Karunia roh kalau saudara baca dalam 1 Korintus 12 ayat 12, kemudian ayat 13, ayat 18 sampai 22. Karunia roh itu diibaratkan seperti tubuh kita yang terdiri dari berbagai macam bagian-bagian. Ada mata di sana, ya, ada kepala di sana, ada mulut di sana, ada hidung, ada tangan, ada kaki, ada jari-jari, dan lain sebagainya. Saudaraku, kenapa? Ini berbicara tentang fungsi, ya. Fungsi dari bagian-bagian tubuh itu. Dan jemaat Tuhan seperti itu. Kita satu tubuh. Kepala kita adalah Kristus. Tapi kita memiliki fungsi-fungsi yang berbeda. Dan fungsi ini saya mau katakan, tidak ada yang dianggap remeh. Saya kasih contoh. Pelajaran hari ini memberikan satu pelajaran bagi kita yang sangat penting. Tentang bulu mata. Mungkin itu tidak terlalu penting bagi kita. Dalam pandangan kita. Tapi tahukah saudara, bulu mata itu sangat berpengaruh. Kenapa saya katakan sangat berpengaruh? Oleh karena bulu mata, bila mana tidak ada bulu mata, ya, akan ada partikel-partikel debu yang akan mudah masuk ke mata kita. Dan akan mempengaruhi penglihatan kita. Itulah saatnya, ya, sebagaimana fungsi ini sangat dibutuhkan. Demikian juga dalam pelayanan bagi Tuhan dalam bersaksi. Kita berbeda, ya, karunia kita harus memang berbeda karena memang Tuhan mau agar kita saling memperlengkapi. Itu sudah boleh baca dalam 1 Korintus 12 ayat 12, 13 dan ayat 18 sampai ayat 22. Nah, pertanyaan penting berikut adalah kalau karunia-karunia rohani ini berbeda dan untuk kepentingan pelayanan dari Tuhan, pertanyaan penting, siapa pemberi dari semua karunia yang baik ini? Nah, kalau saudara baca dalam Markus 13 ayat 34, 1 Korintus 12 ayat 11, saya ulangi lagi 1 Korintus pasal yang ke-12 ini, ya, secara khusus, ya, saya mau katakan bahwa semua ini, karunia-karunia ini adalah datangnya dari Tuhan, dari Allah, ya, yang diberikan kepada hamba-hambanya yang mau melayani dia, yang mau bersaksi bagi Tuhan. Ini penting saudara untuk kita ingat. Jadi karunia-karunia itu adalah semua kepentingan untuk bersaksi. Untuk bersaksi untuk Tuhan. Nah, karena untuk Tuhan itu dikaruniakan oleh Tuhan. Jadi sumbernya dari Tuhan. Pemberinya dari Tuhan. Ini jangan pernah kita lupa, ya. Jadi semua karunia yang ada pada kita, siapapun itu datangnya dari Tuhan, ya. Nah, tujuan dari karunia-karunia ini kita perlu tahu, ya. Tujuan dari karunia ini adalah apa yang terdapat dalam 1 Korintus 12 ayat 7 dan Efesus 4 ayat 11 sampai 16. Tujuan karunia ini adalah untuk kepentingan bersama dan untuk memperlengkapi untuk pembangunan tubuh Kristus. Tubuh Kristus itulah gereja bagi pelayanan atau misi dari Tuhan. Bukan misi saya, bukan misi saudara-saudara, tapi misinya Tuhan. Itulah tujuan dari karunia-karunia dari Tuhan itu. Nah, pertanyaan penting adalah kalau begitu karunia-karunia ini apa? Ya, ya. Apakah karunia-karunia rohani itu? Nah, karunia-karunia rohani itu bisa dalam bentuk mengajar, kemudian mendorong semangat, kemudian memberi, karunia keramah tamahan, karunia belas kasihan, karunia bantuan, karunia kesetiaan, ya, dan lain sebagainya. Sudah boleh baca rinciannya dalam Roma pasal 12 dan 1 Korintus 12. Di sana dengan jelas disebutkan tentang karunia-karunia rohani itu. Nah, pertanyaan penting adalah kalau begitu apa perbedaan karunia rohani itu dan talenta? Nah, karunia rohani kalau saudara perlu tahu perbedaannya adalah karunia rohani itu diberikan langsung oleh Tuhan untuk pelayanan khusus bagi gereja dan dunia. Jadi itu anugerah khusus, pemberian khusus dari Tuhan untuk pelayanan khusus bagi gereja dan dunia. Nah, kalau demikian apa itu talenta? Talenta itu yang kita tahu adalah talenta alami, itu adalah pemberian Tuhan juga. Tetapi saya mau katakan perbedaannya bahwa talenta alami itu
tidak semua digunakan untuk pelayanan bagi Tuhan. Nah, kalau demikian bolehkah talenta alami itu menjadi karunia rohani? Bisa. Ketika talenta alamiah itu disucikan dalam pelayanan untuk digunakan dalam tujuan-tujuan khusus bagi Tuhan, itu bisa menjadi karunia. Nah, itu yang perlu diingat. Ya. Jadi talenta alami ini bisa menjadi karunia kalau itu disucikan. Artinya dipersembahkan, dibawa kepada Tuhan untuk dipersembahkan bagi pelayanan khusus bagi Tuhan. Nah, itulah perbedaan karunia rohani dan talenta alami. Nah, kalau demikian, kalau kita melihat bahwa tujuan dari karunia-karunia dan talenta itu untuk kemuliaan bagi Tuhan, pertanyaan penting adalah bagaimana kita menemukan karunia-karunia itu. Nah, saudaraku, kalau saudara membaca dalam 1 Korintus 1 ayat 4, ya, 1 Korintus 1 ayat 4 sampai 9, kemudian 2 Korintus 1 ayat 20 sampai 22, saudara akan lihat di sana, ya, bagaimana cara menemukan karunia-karunia itu. Nah, satu caranya adalah, ya, meminta Roh Kudus untuk membimbing menemukan karunia roh kita. Jadi saya mau katakan, saudaraku, karunia ini sudah ada. Tuhan mau memberikan kepada kita. Tapi kita harus meminta tuntunan Roh Kudus untuk membimbing kita. Ya, membimbing kita agar kita tahu. Nah, pertanyaan penting, ya, bagaimana kita mendapatkan karunia itu? Nah, ini dia. Lukas pasal 11 ayat 13, Yakobus pasal 1 ayat 5, dan Matius pasal 7 ayat 7 dia katakan, Tuhan akan memberikan bagi mereka yang meminta. Syaratnya sederhana sekali. Mari kita minta sama Tuhan. Kemudian Yakobus 1 ayat 5 dia katakan, orang yang kekurangan hikmat, minta sama Tuhan. Matius 7 ayat 7 kalau saudara baca, dia sebutkan, mintalah kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Bila mana saudara datang mendekat meminta kepada Tuhan, apalagi untuk bersaksi bagi Tuhan, untuk memuliakan Tuhan dalam pelayanan, saudaraku, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan akan memberikan asal dengan hati jujur. Nah, untuk menemukan, ya, kunci penting dalam menemukan, ya, karunia rohani kita. Kita sudah jelas, Alkitab menyebutkan, saudara minta, kita minta, saya minta sama Tuhan untuk pelayanan bagi Tuhan, untuk kemuliaan bagi Tuhan, untuk bersaksi bagi Tuhan. Kita sudah tahu. Nah, kunci paling utama adalah, ya, untuk mendapatkan karunia rohani ini, ya, karena karunia rohani ini tidak diperoleh dengan sempurna, secara sempurna langsung diberikan seluruhnya, tidak. Tetapi katanya, Roh Kudus akan mengesankan Anda dengan beberapa bidang pelayanan sehingga Anda akan terkesan dengan itu. Nah, ketika saudara terkesan, saudara akan tahu, ini adalah karunia saya. Nah, untuk itu agar membuat Anda terkesan dan Roh Kudus akan mengesankan itu, maka dia katakan, rahasia utama adalah berdoalah agar dia menuntun, Roh Kudus menuntun Anda kepada pelayanan khusus untuk menggunakan karunia Anda melalui kegiatan jangkauan keluar. Minta tuntunan Roh. Tuhan, saya mau melayani. Minta sama Tuhan. Dan Tuhan akan tuntun saudara. Akhirnya saudara akan terkesan. Saya beri contoh. Saudara misalnya punya karunia berkhotbah yang Tuhan mau kasih. Lalu saudara berkhotbah. Dan saudara gunakan karunia itu terus menerus. Tuhan akan kesankan. Saudara akan merasa dipuaskan, berbahagia, sangat berbahagia. Dengan pelayanan yang saudara buat itu. Dan itulah, Roh Kudus mengesankan itu dalam hati saudara, dalam pikiran saudara, sehingga saudara sangat puas dan tertarik. Dan itulah, dan akhirnya saudara terus bekerja dalam pelayanan yang saudara terkesan itu. Nah, selanjutnya setelah saudara terkesan, maka kita perlu mengembangkan itu. Mengembangkan karunia rohani itu dalam hidup kita. Kita tidak hanya sekedar menerima, lalu kita diamkan saja, atau setelah terkesan saudara berdiam diri, tidak. Terus melakukan pelayanan untuk mengembangkan itu. Nah, dasar Alkitabiah soal pengembangan karunia rohani ini, saudara boleh membacanya di dalam Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Apa yang diceritakan dalam cerita ini? Yaitu
menceritakan tentang Tuhan yang memberikan talenta-talenta kepada hamba-hambanya itu. Apa yang dia berikan? Ada yang 5 talenta, ada yang 2 talenta, ada yang 1 talenta. Ya, bagi Tuhan ini ketika dia memberikan talenta-talenta itu bukan soal jumlahnya atau banyaknya talenta yang diberikan kepada pekerjanya atau hambanya itu. Tetapi Tuhan yang mau melihat hasil, ya, hasil dari apa yang mereka kerjakan. Itu yang paling penting. Ya. Ini ilustrasi bisnis yang baik sekali. Ya. Kalau Anda memberikan sejumlah uang kepada yang Anda percayai, apa yang Anda harapkan dari orang itu? Tentu yang Anda harapkan atau yang saya harapkan, dia kembangkan uang yang saya berikan. Dan uang itu akan seperti itu jumlahnya kalau tidak kita kembangkan. Nah, cara mengembangkannya kita membuka usaha dan lain sebagainya. Tanpa membuka usaha, ya, tentu ya uang itu akan tidak berkembang. Demikian juga dengan talenta kita. Kalau kita mau membuat untung, talenta kita akan berkembang besar, karunia kita akan berkembang besar. Saya mau katakan, itu harus dilakukan dalam pelayanan dan pelayanan. Kemudian kita harus bekerja terus untuk Tuhan sehingga karunia-karunia ini akan terus ditumbuh kembangkan. Nah, itu seperti saya kasih beri contoh. Karunia pengetahuan. Anda diberikan karunia pengetahuan, karunia roh soal pengetahuan. Anda pintar dan lain sebagainya. Tapi kalau kita tidak membaca, ya, kita tidak belajar bagaimana pengetahuan kita berkembang. Kita diamkan saja. Mungkin kita IQ-nya 200, tapi kita diamkan saja. Bagaimana pengetahuan akan masuk? Ya. Untuk berkembang secara ilmu pengetahuan, kita terus belajar dan belajar. Membaca buku. Setelah membaca buku dan kita ingin untuk menemukan sesuatu, kita harus terus untuk kembangkan agar penemuan yang kita inginkan ditemukan. Itu maksudnya. Ya, mengembangkan karunia roh kita. Ya. Dan inilah yang Tuhan mau. Ya, kita dapatkan karunia dengan cuma-cuma dari Tuhan sebagai sumber pemberi. Tetapi dia katakan harus ditumbuh kembangkan. Nah, talenta ya yang saudara miliki, talenta alami, bisa menjadi karunia bila mana kita tumbuh kembangkan dan mengasingkan itu bagi pelayanan bagi Tuhan. Nah, saudaraku, sebagai akhir dari pelajaran ini, saya mau membaca satu kutipan dalam buku Testimonies for the Church, jilid 2 halaman 282. Demikian. Untuk semua orang telah diberikan pekerjaan yang harus dilakukan bagi sang guru. Kepada setiap hambanya diberikan karunia atau talenta khusus. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Setiap pelayanan memiliki kepercayaan yang menjadi tanggung jawabnya. Dan kepercayaannya yang beragam sebanding dengan kemampuan kita yang beragam. Dalam membagikan karunia-Nya, Allah tidak berurusan dengan keberpihakan. Dia telah membagikan talenta sesuai dengan kekuatan yang diketahui dari para hambanya. Dan dia mengharapkan pengembalian yang sesuai. Nah, saudaraku, saya mau katakan pada saudara, ketika saudara meminta karunia untuk dianugerahkan kepada saudara dan saya sebagai karunia rohani kita, saudara dan saya perlu ingat bahwa Tuhan saudara mengharapkan pengembalian yang sesuai dengan yang saudara dan saya minta. Jadi ada pertanggungjawaban. Ingat baik-baik. Itulah sebabnya karunia-karunia ini akan masuk dalam tahapan penghakiman. Kita perlu ingat itu. Ketika saudara punya karunia dan sudah tidak kerjakan karunia itu, dia akan meminta pengembalian yang sesuai dengan apa yang dia harapkan. Nah, ingat bahwa karunia roh diberikan untuk kemuliaan Allah dan bukan milik kita. Tuhan memberikan karunia-karunia tersebut untuk meninggikan namanya dan menolong kita menyelesaikan pekerjaannya di bumi ini. Ingat, itu yang perlu diingat.
Jangan kita setelah diberikan karunia, kita datang untuk muliakan diri kita. Untuk merasakan bahwa kita yang hebat, bukan Tuhan. Sehingga misinya kita yang diselesaikan, bukan misinya Tuhan. Hati-hati. Nah, ini satu amaran yang perlu saudara dan saya ingat. Akhir dari pelajaran ini, saudaraku, sebagaimana yang sudah disampaikan dalam Testimonies for the Church jilid 2 halaman 282. Allah tidak berurusan dengan keberpihakan. Dia telah membagikan talenta sesuai dengan kekuatan yang diketahui dari para hambanya. Dan dia mengharapkan pengembalian yang sesuai. Mari saudara, kita bekerja bagi Tuhan. Ketika kita mendapatkan anugerah karunia rohani untuk kita, bahkan talenta yang Tuhan anugerahkan kepada kita, mari kita gunakan untuk pelayanan misi Tuhan, menyelesaikan misi Tuhan di dunia ini. Tuhan dimuliakan, Tuhan cepat datang, kita semua akan berpindah dari tempat di dunia ini ke tempat sorga yang Dia telah sediakan. Tuhan memberkati saudara sekalian, adalah doa saya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk pelajaran hari ini. Kami dibekali bahwa ketika Tuhan memanggil kami untuk bersaksi, Tuhan menyediakan kami. Tuhan memberikan, menganugerahkan kami karunia-karunia rohani untuk pelayanan kami. Tetapi Tuhan, kuatkan kami agar kami bertanggung jawab melalui Roh Kudus-Mu, agar kami bertanggung jawab terhadap karunia yang Tuhan anugerahkan, sehingga pelayanan Tuhan di dunia ini akan terus berlangsung dan semuanya untuk kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan cepat datang, kami akan segera bersama dengan Tuhan dalam kerajaan Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang indah, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih saudara-saudara. Tuhan memberkati saudara sekalian, adalah doa saya. Amin.